Oke, sambil nunggu Kanavan share screen, ini ada sedikit profile dari Kanavan sendiri. Kanavan ini pernah menjadi Duta Literasi Pendidikan Indonesia di Sumatera Barat. Nah, gitu sekarang juga jadi ketua PPS di eh, ya di Desa Gunung Titoli ya, Kecamatan. Ya nggak apa-apa, sambil kita tunggu, saya bacain sedikit profile dari Kanavan aja. Dan topik pembahasan kita pada malam hari ini, kita akan membicarakan sedikit sekilas mengenai public speaking, kemudian tips antisipasi dan atasi demam panggung. Oh belum 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 ini, belum tershare screen. Apa bermasalah jaringan kak? Apa mau dibantu saya yang share screen aja? Ya sepertinya masalah teknis ya biasa karena kita online. Jadi banyak banget webinar-webinar sebelumnya juga masalah teknisnya karena jaringan. Jadi ini bukan masalah pertama kali, tapi bisa kita bantu sebenarnya. Kalau kenapa apa mau saya bantu untuk share screen ya? Oke, mungkin akan saya bantu kali ya untuk share screen karena jaringan Kanavannya sedang tidak stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum aku memulai dulu ya, terima kasih dulu kesempatan yang telah diberikan baik itu kepada Impaktif maupun Kak Rahma dan teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Sebelum aku memulai, aku memperkenalkan diri. Perkenalkan, namaku Nafhatil Rizky dulu, asal dari Sumatera Utara, dari Nias. Yap, Sebelum masuk materi ya, aku mau ngasih pantun dulu. asik. Izin ya Kak. Iya silakan, silakan silakan. Gubernur datang mencari aspirasi. Masyarakat kecil ingin solusi. Izinkan saya memulai presentasi. Semoga nanti mendapat apresiasi. Asik, mantap. Baik, pada malam hari ini aku akan membawakan tentang public speaking, yaitu berdamai dengan demam panggung. Lanjut Kak. Oke, bilang aja next ya kalau misalkan butuh ini. Oh Kak. Yap.
Baik, maaf, aku on cam aja ya. Aku pakai dari handphone juga nih, Ah, karena oke. jaringannya nih. Oke, iya. Oke. Baik, sebelumnya pasti teman-teman di sini pada nggak asing lagi tentang public speaking. Nah, ini public speaking itu apa? Public speaking itu adalah seni komunikasi antar dua arah, atau lebih umumnya kalau kita ketahui itu ya teman-teman, public speaking itu eh, ngomong di depan banyak orang gitu kan, ngomong di depan masyarakat atau depan umum gitu. Nah, public speaking ini penting nggak? Penting karena kita nggak tahu sampai mana situasi kita itu, nanti kita pada suatu saat kita bakal ngomong di depan depan orang banyak. Nah, misalkan nih, ketika teman-teman menjadi ketua panitia kegiatan, atau pas saat acara nikahan teman-teman sendiri, atau pas saat juga terpilih menjadi seorang pemimpin. Oke. Pasti mau tidak mau kita akan menjadi bakal ngomong tuh di depan depan umum. Nah, yang berhubungan dengan public speaking itu ada seperti contohnya pidato, moderator, MC, presentasi, apalagi ya, orator, stand up comedy juga itu kan public ya, kita ngomong di depan publik banyak gitu. Nah, itu public speakingnya juga penting untuk memberikan istilahnya wibawa kepada seorang pembicara. Kepada misalkan di sini teman-teman ada ya yang kerjaannya di bagian sales atau apa kan, pasti teman-teman harus meyakinkan pembeli dengan cara dimulai dari komunikasi. Misalkan teman-teman tidak bisa meyakinkan pembeli itu, pasti pembelinya juga tidak mau dong sama apa yang teman-teman tawarkan, atau seorang pemimpin. Nah, seperti aku ya contohnya sebagai ketua PPS. Nah, misalkan aku tidak bisa untuk ngomong sama anggota-anggotaku atau jajaranku, atau misalkan aku tidak punya karismatik untuk berbicara, pasti teman-temanku nggak tertarik untuk mengikuti arahan yang diberikan oleh ketuanya. Nah, seperti itu. Nah, apalagi yang perlu diperhatikan dari public speaking itu yaitu gaya bahasa tubuh, materi yang kita sampaikan, terus PD. Nah, ketika materi sama bahasa tubuh kita itu bagus, tapi kalau kita nggak pede, nggak percaya percaya diri, pasti kegiatan kita itu yang kita sampaikan nggak bakal berjalan dengan baik. Nah, yang berhubungan dengan percaya diri itu apa? Yang bisa merusaknya, yaitu demam panggung. Oke, Kak, lanjut, Kak. Nah, ini teman-teman. Apa itu demam panggung? Nah, secara teori itu, demam panggung itu adalah rasa cemas atau takut terhadap pencapaian yang akan seseorang dapatkan ketika tampil. Nah, iya betul. Ketika teman-teman punya apa namanya pikiran negatif, pasti nanti akan memunculkan rasa cemas. Nah, ketika teman-teman merasa tertekan, merasa stres, tubuh kita akan merespon dan akan menghasilkan hormon adrenalin yang berlebihan. Nah, hormon adrenalin ini nanti akan menyebabkan kita menjadi demam panggung, rasa gugup, rasa cemas, rasa takut. Nah, sebenarnya teman-teman perlu kita sadari bersama, demam panggung ini sebenarnya hal yang wajar atau yang normal. Contoh ya, seperti Iwan Fals sendiri. Maaf, kayaknya Iwan Falsnya kita pakai embel-embelnya Om, biar agak lebih sopan gitu ya kan. Om Iwan Fals, biar berasa Om kita gitu. Nah, Om Iwan Fals sendiri itu mengatakan dia walaupun sekian kali dia tampil, kita sendiri kan tahu kan dia itu kan seorang legend gitu ya. Hah, sekian kali dia tampil tetap dia merasakan demam panggung. Makanya itu di belakang, nanti belakang panggung harus ada yang disediakan ruang tunggu atau kamar kecil, buang air kecil, karena beliau itu demam panggung sebentar akan ke belakang, sebentar akan ke belakang. Nah, sekelas Om Iwan Fals aja masih demam panggung, apalagi seperti kita kan yang masih remahan roti ini, pasti demam panggung masih ada gitu kan. Nah, jadi teman-teman jangan merasa insecure misalkan teman-teman punya rasa demam panggung, karena kita semua pasti merasakan demam panggung.
Oke Kak, selanjut Kak. Nah, permasalahannya di demam panggung biasanya disebabkan rasa cemas yang muncul pada waktu public speaking. Hal ini dapat menyebabkan rasa cemas itu antara lain. Nah, iya teman-teman, kita itu punya rasa kecemasannya berbeda-beda, punya kecemasannya itu masing-masing. Contoh itu ada rasa cemas jika topiknya dan informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan harapan. Iya, seperti yang aku sekarang kan, misalkan yang aku sampaikan ini aku cemas, misalkan nanti apakah nanti yang nontonnya, yang memperhatikannya sesuai nggak ya dengan ekspektasi mereka ya. Nah, kayak gitu. Atau cemas tidak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan publik. Nah, iya, misalkan nanti selesai materi ini kan, atau kan teman-teman ada yang bertanya gitu. Nah, aku nggak bisa menjawab. Itu sempat aku kepikiran, sempat merasa cemas, sempat merasa takut. Nah, selanjutnya cemas salah dalam penyampaian. Iya, takut kalau misalkan belibet atau apa gitu kan, salah salah mengartikan, salah memaparkan. Nah, lanjut cemas tampil buruk sehingga mempermalukan diri sendiri. Iya, misalkan tadi kan aku nggak bisa jawab. Nah, pasti nanti aku malu. Nah, itu aku sempat cemas juga. Misalkan nanti aku bisa mempermalukan diriku sendiri. Lalu cemas peralatan audiovisual tidak berfungsi. Nah, iya seperti yang barusan terjadi kan teman-teman. Nah, ini aku sempat sempat kepikiran juga tadi soalnya nanti gimana ya laptopnya kepanasan terus ngelek terus keluar. Nah, kan kejadian kayak gitu teman-teman. Ini satu kecemasan yang terjadi sama diriku. Nah, masih ada kecemasan-kecemasan lainnya seperti misalkan nanti teman-teman misalkan menyampaikan materi kan tidak tersampaikan atau lupa di tengah jalan. Nah, itu suatu kecemasan teman-teman. Nah, oke Kak, lanjut Kak. Nah, ini kalau misalkan dibilang kan, terus itu Novan bisa nggak diatasi? Bisa. Ini aku nih memaparkan ini ya teman-teman, ini semua yang terjadi dalam hidupku, yang istilahnya yang sudah ada dan aku terapkan. Nah, misalkan nih kan berbagi orang-orang tuh punya demam panggungnya tuh beda-beda. Contohnya reaksinya seperti jantung berdegup lebih cepat dari biasanya. Nah, ini sebelum kita harus mengetahui bersama ya teman-teman, kita sadari bersama ketika jantung kita berdegup lebih cepat itu yang merasakannya itu hanya kita sendiri, yang berdegup jantung itu kita sendiri sedangkan publik tidak melihatnya. Nah, bagaimana cara aku ya untuk mengatasinya itu? Cara mengatasinya itu pertama aku dulu berdamai dengan diriku sendiri. Nah, bagaimana caranya berdamai dengan diri sendiri itu? Yaitu aku tetap konsentrasi sama materiku tapi berpikir positif. Lalu menenangkan diri, aku tarik nafas dulu, tahan, keluarkan. Itu hal yang sesederhana itu aku terapkan. Lalu aku berpikir dan bilang sama diriku sendiri, oke Novan, ini hanya efek dari demam panggung, santai, tenang, biasa saja. Ini bukan suatu hukuman, tenang, kamu bisa, kamu mampu. Nah, itu aku terapin itu sebuah mantra-mantra yang aku terapin ketika jantung tuh berdegup lebih cepat ketika kita tampil. Nah, terus sambil tetap kita konsentrasi sama materi. Nah, dengan itu nanti sejalannya waktu, degup jantung itu akan normal dengan sendirinya. Oke, selanjutnya keluar keringat berlebihan di bagian tubuh tertentu seperti telapak tangan, wajah, atau ketiak. Nah, ini teman-teman, jika teman-teman merasa memproduksi keringat itu berlebihan, misalkan di telapak tangan. Nah, di telapak tangan itu aja disediakan aja lap tangan apa sapu tangan atau tisu. Nah, bisa ditep-tep gitu kan. Nah, kalau misalkan di wajah bolehlah ini sesekali teman-teman boleh ngelap di bagian wajah, dagu. Tapi untuk saran dariku ini jangan jangan lakukan gerakan-gerakan yang berlebihan. Misalkan sebentar hapus gitu kan sebentar, nanti yang ada penonton atau pendengar malah terfokusnya kepada kita yang gerakan-gerakan malah bukan kepada materi kita gitu. Nah, selanjutnya di bagian ketiak. Nah, ini teman-teman misalkan teman-teman merasa apa tuh keluar keringatnya itu berlebihan di bagian ketiak. Nah, aku saranin buat teman-teman untuk memakai
baju dalam apa singlet gitu ya, dan juga memakai baju yang agak longgaran gitu. Nah, oke, selanjutnya tangan menjadi gemetar. Nah, iya ini teman. Kalau misalkan tadi jantung itu berdegup, itu hanya merasakan hanya kita yang mengetahui hanya kita. Nah, ketika tangan menjadi gemetar ini bisa dilihat oleh publik. Nah, bagaimana cara mengantisipasi atau atasinya ini? Kalau kalau aku secara pengalamanku ya, misalkan nih teman-teman ini tampil di depan. Nah, silahkan bawa catatan, tapi upayakan catatannya itu yang kecil. Atau misalkan eh, catatannya itu nggak bisa yang kecil, harus yang lebar, yang kayak HVS gitu kan, yang selembaran. Nah, upayakan itu punya alas yang agak tebal sehingga frekuensi getarannya itu lebih kecil dibandingkan hanya selembaran saja. Atau misalkan yang lagi, misalkan itu teman-teman bilang kan, oh nggak bisa, itu nggak boleh bawa catatan gini bogono kan. Nah, aku siasati kayak gitu. Misalkan aku sedang megang mic, nah tangan aku yang satu itu gemetaran. Nah, jadi aku pindahin ke tanganku yang satu. Nah, tangan yang satunya lagi yang gemetaran tadi, aku siasati dengan gerakan-gerakan tangan sambil berbicara. Nah, itu sambil juga aku fokus sama materi. Sehingga nanti fokusku yang di bagian gemetaran tremor tangan tadi teralihkan ke materiku. Jadinya rasa gemetaran tadi itu hilang dengan sendirinya. Ini benar-benar aku terapin teman-teman. Jadi boleh dicoba. Ini benaran deh. Oke, selanjutnya itu lutut terasa lemas hingga terasa tidak sanggup menopang tubuh untuk berdiri. Nah, iya, ini aku juga pernah ngalamin. Pasti teman-teman juga pernah ngalamin ketika disuruh untuk tampil ke depan. Tiba-tiba aja lututnya tuh terasa lemas kan. Tiba-tiba kayak, aduh kok berat banget gitu untuk berdiri. Nah, itu dikarenakan teman-teman terlalu banyak untuk duduk. Sama halnya seperti kita olahraga, pasti butuh pemanasan. Nah, ini juga seperti itu teman-teman. Tubuh kita perlu untuk relaksasi fisik atau untuk teman-teman bisa berjalan-berjalan sedikit atau lompat-lompat lah sedikit atau berdiri biar nanti lutut kita, kaki kita nggak terkejut misalkan tiba-tiba ke depan gitu, jadi sehingga dia bisa menopang tubuh kita. Nah, selanjutnya tenggorokan terasa tercekat sehingga suara menjadi parau, atau lebih buruk lagi suara tidak bisa keluar. Nah, iya teman-teman. Nah, ini setelah aku evaluasi ya. Ini pernah kejadian pada diriku waktu tampil pidato. Nah, tiba-tiba ini parau. Sedangkan pas waktu latihan aku ini tidak tidak latihannya sambil teriak-teriak gitu, padahal biasa aja. Nah, setelah aku evaluasi, oh iya aku sebelumnya itu minum minuman yang manis-manis yang lengket. Nah, jadi aku saranin buat teman-teman untuk menghindari sebelum tampil itu seperti minum yang susu, seperti teh atau yang berkafein gitu kan, kopi. Nah, dan itu juga berpengaruh nanti kepada jantung kita berdegup lebih kencang. Seperti kan minum kopi itu. Nah, nanti teman-teman jantungnya bisa lebih cepat lagi berdetak. Jadi dihindari ya teman-teman. Lalu perut terasa sakit dan seperti ingin buang air besar. Nah, iya. Ini teman-teman. Jadi sebelum kalau teman-teman tahu ingin tampil, jadi pola makannya itu dijaga dulu. Misalkan nih aku kan kalau pagi-pagi itu aku hindari misalkan makan makanan yang seperti lontong, mie, karena kalau pagi-pagi aku makan itu pasti nanti akan mencret gitu, bakal ke belakang. Nah, misalkan teman-teman tampil pas hari itu, yang untuk yang dihindari makanan teman-teman harus hindari dulu seperti santan yang pedas-pedas. Jadi pas tampil nanti ada rasa sakit perut itu teman-teman sudah sadar bahwa itu adalah efek dari demam panggung, bukan dari sakit perut benaran. Nah, gitu ya. Baru selanjutnya Kak, ini ingin buang air kecil secara berlebihan. Nah, ini teman-teman. Aku juga bukan bilang sama teman-teman biar jangan minum-minum, enggak juga. Tapi silahkan minum jika haus. Tapi kadarnya itu banyaknya itu dikurangi lebih lebih dari biasanya gitu. Nah, misalkan juga nih pas saat tampil teman-teman pengen ke belakang.
silahkan potong aja pembicaraannya, izin gitu. Tapi kalau memang tidak bisa memungkinkan untuk memotong pembicaraan, coba ditahan sebentar, lalu alihkan fokus teman-teman ke materi. Ini juga pernah aku terapin. Nah, misalkan teman-teman mengalihkannya ke materi, nanti rasa ingin buang air kecil itu akan hilang dengan sendirinya. Lalu selanjutnya tidak bisa mengingat apa yang ingin disampaikan, sekalipun sebelumnya sudah disiapkan. Nah, ini teman-teman. Eh, Kebetulan aku juga kan bagian Duta Literasi Pendidikan Indonesia ya. Sekalian aku mau edukasi juga kepada dan memotivasi teman-teman. Inilah pentingnya kita banyak-banyak membaca. Nah, ketika nanti teman-teman pas saat penyampaian lupa, karena kita kan tadi udah banyak membaca ya. Manfaat banyak membaca itu kan kosakata kita itu semakin banyak. Nah, nanti teman-teman bisa untuk ngomong di depan itu tanpa memakai teks, atau ketika teman-teman lupa, karena ini benar-benar udah pernah aku terjadi nih pas aku lomba untuk syaril Quran, padahal di latihan aku sudah hafal semuanya, udah ingat, biasa-biasa aja, santai aja, tiba-tiba ngeblank aja pas paragraf terakhir itu. Jadi aku nggak mau nunjukin juga sama publik, kan yang tahu kan isi materi kita itu cuma juri kita sama teman kita yang ikut syaril Quran. Nah, sedangkan yang menonton yang lainnya tidak mengetahui. Jadi aku ngomong aja apa yang sesuai dengan pemikiranku, tapi masih sejalan dengan judul yang ingin disampaikan. Nah, itu manfaat kita juga banyak membaca, teman-teman. Oke, selanjutnya Kak. Nah, ini dia hal yang perlu diperhatikan. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan ini benar-benar harus kita terapkan. Misalkan ini, istirahat yang cukup. Nah, iya, istirahat yang cukup ini sangat mempengaruhi kegiatan teman-teman. Ketika kita tidak ada jeda untuk istirahat, otak dan badan kita itu akan merasa kelelahan. Nah, ketika otak dan tubuh kita merasa kelelahan, daya ingat kita itu akan berkurang. Sehingga nanti misalkan pas tampil, kita malah ngeblank. Nah, ini memang udah kejadian juga ya, teman. Karena sebelumnya, belum lama ini ada kegiatan aku jadi MC dan sekaligus jadi panitia kegiatannya. Itu lomba LCT mata pelajaran tingkat SMP, SD, SMP, SMA yang diadakan oleh KNPI, DPD KNPI. Nah, udah kebayangkan itu 3 tingkat dan sebanyak sebanyak sekota itu. Jadi sebelum-sebelumnya kan kami ngurus ya, apalagi aku bagian sekretariat. Nah, itu istirahatnya itu benar-benar terkuras. Jadi pas malamnya aku baru nerima itu struktur untuk kegiatannya untuk dibacakan untuk besoknya MC. Nah, pas MC yang maunya selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan, aku malah ngasih doa, pembacaan doa. Tapi aku tetap tenang, jangan gugup, santai, tenang, Novan gitu, sambil bilang maaf. Padahal itu orang-orang pada petugasnya mau maju ke depan itu pas doa itu, mau maju ke depan. Tapi oke, aku bilang oke, ini salah, nggak bisa dilanjutkan. Oke, tetap tenang. Terus aku bilang maaf. Selanjutnya acaranya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia kayak gitu. Nah, terus bagaimana, apakah aku apa tuh istilahnya mengasih efek ke acara-acara selanjutnya? Enggak, aku harus tetap tenang, harus berdamai, jangan sampai hal yang sekecil ini malah merusak pembawaanku yang selanjutnya. Nah, aku tetap tenang. Nah, itu sebenarnya efek dari istirahat, kurangnya istirahat, teman-teman. Jadi pas hari hanya kita ngeblank gitu. Jadi aku saranin buat teman-teman untuk menjaga pola tidurnya, istirahat yang cukup, tetap olahraga. Nah, kayak gitu ya. Baru yang kedua, buat catatan kecil. Nah, buat yang catatan kecil ini, buat teman-teman yang diberikan amanah untuk berbicara di depan atau mewakili kegiatan untuk ngomong. Nah, misalkan bukan yang ahli di bidangnya, silahkan buat catatan, tidak menjadi hukuman kok. Itu tidak menjadi masalah ya, teman-teman. Lalu yang ketiga, latihan dan latihan. Nah, kenapa ini menjadi hal yang perlu diperhatikan? Karena pas saat kita latihan atau istilah itu jam terbang ya, latihan, secara tidak sadar kita nanti materi yang kita sampaikan itu kita akan ingat dengan sendirinya. Dan juga dengan latihan, kita akan terbiasa.
misalkan nih kita latihan di depan keluarga atau di depan cermin. Nah, jika kita latihan depan keluarga itu kan banyak berbagai ekspresi yang kita temuin. Nah, pas di hari hanya nanti kita akan menemui lebih banyak lagi. Jadi karena sudah terbiasa saat latihan, kita nggak akan terkejut badan lagi. Misalkan menemui yang orangnya pas kita di keluarga tadi latihannya ketawa-ketawa, mereka memperhatikan kita. Tapi pas udah di hari H ya sudah biasa aja. Karena pas latihan tadi kita udah ditempa gitu pas latihan. Nah, selanjutnya jangan datang terlambat. Nah, ini teman-teman. Upayakan teman-teman datangnya itu 1 jam sebelum kegiatan dimulai. Biar teman-teman biar tahu itu medannya seperti apa, situasinya seperti apa, sehingga teman-teman nggak bakal terkejut badan. Lalu kelima, cek segala sesuatu keperluan. Nah iya ini dia, maunya seperti tadi ya teman-teman, harusnya aku tuh cek dulu seperti ini. Tapi kita nggak tahu ya, nanti kedepannya nanti bakal terjadi. Tapi seharusnya ini cek segala sesuatu keperluan ini jangan 5 menit sebelum kegiatan dimulai. Nah, hal-hal seperti ini nanti yang akan menyebabkan kita nggak tenang, sehingga ujungnya apa? Ujungnya kita cemas, ketakutan, jadinya demam panggung. Nah, oke, selanjutnya lah berpikir positif. Nah, iya, ini sebenarnya dari segala kecemasan yang terjadi teman-teman yang ada pada diri kita itu berawal dari pikiran kita sendiri. Nah, ketika pikiran kita positif, maka yang terjadi akan tetap tenang, kita akan jadi rileks. Nah, kalau misalkan kita sendiri sudah negatif, itu nanti akan membuat hormon adrenalin kita sendiri tadi yang akan mencuat, membuat kita cemas, jadinya demam panggung. Jadi berpikir positif itu sangat penting. Nah, yang terakhir, jangan hanya fokus pada satu pandangan atau pandangan yang mengganggu. Nah, iya, ini dia teman-teman. Jangan hanya fokus pada satu pandangan. Nah, kalau aku pas pengalaman, kita kan ngomong ya sama sama orang. Kita ingin yang kita bicara ini yang mendengarkan itu mengerti dengan akan yang kita omongkan. Nah, ini pentingnya tadi dengan latihan. Dengan kita latihan, kita bisa tahu nih kita harus membagi kemana nih pandangan kita, ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, kayak gitu. Jadi upayakan teman-teman untuk membagi pandangan, jangan cuma sama satu titik. Kalau misalkan cuma sama satu titik, nanti malah teman-teman malah gugup sendiri, malah bingung mau gerak kemana, aku bisa jalan nggak ya ke sana, aku bisa gerak tangan tangan begini nggak ya, aku bisa lihat ke kiri atau ke kanan ya. Nah, jadi upayakan teman-teman bisa membagi pandangannya ke kiri atau ke kanan begitu, biar juga yang mendengarkannya nyaman, asik gitu mendengarnya. Oke ya teman-teman, itu tadi hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, ini dokumentasi, ini beberapa sih dokumentasi aku. Oke Kak, boleh lanjut Kak. Nah, ini dia kata penutup. Ini sebenarnya yang benar-benar mewakili dari judul judul presentasiku. Nah, ini ya. Manfaatkan rasa cemas tersebut untuk memunculkan presentasi yang luar biasa. Biarkan kecemasan itu bekerja untuk kita. Bahkan bila kita sendiri merasa gugup sama sekali sebelum public speaking, dapat dipastikan bahwa publik akan mendengarkan presentasi yang membosankan. Nah, iya teman-teman. Ini sebenarnya aku malah bersyukur jika ada rasa cemas itu, rasa demam panggung. Kenapa? Karena jika ada rasa cemas itu, aku malah mengkoreksi diriku sendiri. Misalkan nih, aku tadi cemas sama materiku. Ini materiku bisa cocok nggak ya sama mereka ya? Nah, aku bakal ngecek balik itu dengan rasa cemas tadi itu. Nah, aku bakal cek balik. Atau aku cemas nanti aku bisa nggak ya apa tuh gerak-gerakin badan di depan itu, bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ngomong begini. Nah, aku latihan, aku dengan rasa cemas itu tadi, aku menjadi motivasi buat diriku sendiri untuk latihan, untuk aku yang penting rasa cemas itu aku manfaatin. Nah gitu. Tapi pernah satu kejadian aku tampil tapi rasa cemas itu biasa aja, tidak semuncul sebelumnya aku tampil. Jadi apa, jadinya aku sepele sama kegiatan itu, jadinya ya aku tampil biasa aja begitu. Nah, jadi aku saranin buat teman-teman yang punya rasa cemas untuk atau demam panggung, manfaatin teman-teman. Itu sebuah anugerah juga yang diberikan Allah, yang diberikan Tuhan. Nah, bisa kita manfaatin dengan siasati dengan
memotivasi diri kita untuk memperbaiki menjadi lebih baik lagi. Nah, begitu kira-kira. Oke deh, mungkin itu saja. Nah, sebelum aku tutup, aku ngasih pantun lagi. Karena tadi sebelumnya aku buka dengan pantun, aku tutup lagi. Izinnya Kak Rama. Oke, boleh. Em, Sebentar nih. Oke. Patah tongkat dari besi karena Cakep. terkena karena terkena radiasi. Walau singkat beri presentasi, semoga bisa jadi solusi. Nah, satu Asik. lagi nih Kak. Asik. Satu lagi. Bunga mawar, bunga selasi, warnanya indah tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih, semoga tidak ada yang bertanya. Semoga tidak ada yang bertanya. Justru ini, Oke, justru Kak. kesempatan pada saat ini nih yang ditunggu adalah diskusi karena diskusi sendiri itu Oke. kan ya mungkin ada teman-teman yang mau berbagi kisah, mungkin mereka pernah punya pengalaman-pengalaman juga kan tentang public speaking mereka, gitu. Mungkin bisa Mm-mm. kita solusikan ya. Nah itu tadi teman-teman Boleh. semua ya, materi yang disampaikan oleh Kak Nafan. Mungkin boleh izin Kak Nafan untuk on cam lagi. Mungkin Boleh. sudah rada-rada Tapi, ini ya, karena pakai HP kan ini. ya Kak, tapi Ah, maaf ya Kak, ini gimana ya? Di belakang layarnya nggak apa-apa ya, wah gitu ya? nggak apa-apa santai. Kita sekarang buka sesi diskusi nih buat teman-teman semua yang ada di Boleh. sini. Ya mungkin mau ada yang bertanya terlebih dahulu tentang materi yang dibawakan oleh Kak Nafan. Nah, silakan Kak Maria. Ya boleh Kak. Halo, selamat malam Kak Novan. Selamat malam Kak Maria. Ya, aku mau tanya nih Kak, kan kalau public speaking di depan umum itu emang nggak mudah ya Kak, maksudnya harus banyak persiapan juga, Mm-mm. dan tentunya memang harus membangun rasa percaya diri gitu, biar apa yang kita sampaikan ke audiensnya bisa memahami dengan baik. Nah, aku mau tanya nih Kak, ketika kita udah mempersiapkan, terus kayak kita tuh udah percaya diri nih, tapi masalahnya adalah ketika kita untuk menjelaskan suatu presentasi itu kan kadang-kadang kan ada fase di mana audiens itu merasa bosan ya Kak, mungkin karena materinya kepanjangan, kayak durasinya panjang gitu atau gimana. Nah itu gimana sih Kak cara ngatasinnya supaya tuh audiens tuh nggak bosan gitu. Terus aku mau tanya lagi nih Kak, Kakak kan udah banyak pengalaman juga ya di Alhamdulillah. apa menjadi duta literasi Indonesia gitu. Nah, menurut Kakak tips and triknya gimana sih Kak caranya mengatasi saat apa namanya kita tuh memberikan presentasi terus audiens itu ada yang bertanya tapi kita tuh nggak bisa menjawab pertanyaan itu karena kan biasanya banyak juga ya kayak audiens yang nanyanya tuh out of topic gitu Kak. Mungkin itu sih Mm-mm. Kak dari aku. Baik. Terima kasih. Langsung saja ya Kak ya, Kak Rama. Iya, Boleh. langsung saja. Oke. Yang pertama itu kan tadi Kak bilang biar audiens penanyanya itu biar orang-orang yang dengarkan biar nggak bosan ya. Nah, kalau aku Kak, misalkan itu ngasih narasumber, aku juga pernah tuh ngisi narasumber di RRI gitu kan. Nah, biar aku beda dari yang lainnya itu, aku bisa ngasih apa itu? Kayak ini tadi Kak, aku ngasih pantun gitu kan, kasih pembukanya seperti itu. Biar yang lain, biar nanti mendengarnya nggak bosan. Atau di tengah-tengah itu kalau misalkan itu kegiatan nggak formal, aku buat games gitu. Aku ngasih atau bisa kita kasih apa itu namanya itu ya. Kita nanya balik sama audiensinya. Sehingga kan kadang nih misalkan kita nanya yang lain di ujung sana bakal takut misalkan ada yang nggak mau ditanyain jadi kan misalkan kalau kita tanya mereka juga bakal malu kan misalkan mereka tidak bisa menjawab nah itu sih cara aku sih kak biar mereka juga bakal terfokus sama aku nah misalkan juga dari cara kita ngomong juga sih kak jangan flat aja gitu. Kita harus itulah pentingnya tadi kak persiapan tadi itu yang hal-hal yang perlu diperhatikan itu bagusnya kita datang 1 jam sebelum tadi itu kan 1 jam ya kak di bawah ya itu dia hal yang perlu diperhatikan jangan datang terlambat sehingga
kakak nanti bisa menguasai medannya, tahu oh ini orang anak-anak ini seumuran segini, oh jadi cara bicaraku sama mereka seperti ini nih, atau oh ini sama orang tua, oh iya nanti aku cara ngomongnya harus lebih bersahaja, lebih ayu gitu. Nanti kalau misalkan atau sama orang anak-anak remaja, kalau misalkan kita itu terlalu kaku atau bahasanya terlalu akademisi, nanti mereka mah apa sih kakak ini yang di depan ini ngomongnya apa sih, flat banget gitu. Nah itu sih cara-cara aku ya kak, aku harus tahu dulu medannya seperti apa. Nah selanjutnya tadi apa ya kak yang kedua, presentasinya apa ya kedua tadi ya? Boleh Kak Maria? Ini Kak, mungkin Oh menurut dari iya. pengalaman Kakak sendiri ya, cara mengatasi saat tidak dapat menjawab Oh pertanyaan iya. publik itu gimana Kak? Nah iya oke. Alhamdulillah sih mungkin selama ini dulu aku nggak belum pernah ya ngerasain belum bisa jawab dulu. Nah misalkan nih tapi bisa nih kita siasati nih. Misalkan presentasinya kayak gini. Tiba-tiba mungkin kakak benar-benar nggak bisa menjawab. Bilang aja nggak apa-apa. Bilang maaf ya. Misalkan eh, saya tidak bisa menjawab di bagian ini karena topik kita pembahasan kali ini adalah ini. Mungkin nanti di lain waktu saya akan bisa membahasnya lagi dengan kakak atau adik atau bapak. Nanti saya akan juga memperbanyak bacaan saya mengenai ini. Tidak masalah, Kak. Itu kan bukan suatu hukuman ya atau apa kan dia juga mestinya yang menanya juga mestinya juga paham bahwa dia mempertanyakan di luar topik yang Kakak sudah siapkan gitu. Tapi kalau misalkan kakak bisa tahu-tahu sedikit, sampaikan aja sedikit. Tapi nanti bilang lagi, maaf ya Pak, mungkin ini saya masih proses juga dan saya nanti ke depan akan memperbanyak bacaan saya mengenai ini. Karena kebetulan yang saya pelajari dan saya presentasikan pada hari ini judulnya ini. Jadi pembahasannya ini. Nah, kalau misalkan yang Bapak pertanyakan itu sebenarnya sudah di luar dari konteks, tapi tidak masalah Bapak, mungkin ke depan kita akan membahasnya lagi. Nah, kira-kira seperti itu sih Kak. Karena aku juga pernah nemuin kok teman aku ditanyain seperti itu. Nah, dia juga jawabnya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Asik, Kak Maria. Ya benar, mau nambahin sedikit ya. Emang untuk persiapan itu perlu sih, selain selain jam terbang ya. Emang kalau misalkan Kak Nafan ini mungkin jam terbangnya udah sangat banyak Insya untuk Allah. ya masya Allah ya, untuk membawakan public speaking. Jadi uh, kita berbicara di depan itu nggak mesti banyak orang ya. Sebenarnya benar kayak webinar gini aja kan itu termasuk penyampaian Iya, ke publik ya. Nah, walaupun nggak semasif itu, tapi sama aja. Kita juga pasti akan merasakan cemas, akan merasakan ragu-ragu atau apa keringat dingin gitu. Kalau misalkan ya kasusnya bahkan langsung praktek lagi kita ya barusan ya. iya, Kesalahan teknis segala macam. Nah, itu kan kadang ngebikin otak blank segala macam. Padahal kita udah mempersiapkan nih, kita udah briefing lama bareng Kanavan. Ternyata kesalahan teknisnya terjadi pada saat langsung jawaban gitu, pada saat iya. acaranya dimulai. Itu kita nggak Langsung ada yang tahu. dipraktekkan. Nah, ya benar. Nah, itu gimana caranya kayak tadi ya kayak saya sendiri langsung mikir apa nih harus dibicarakan gitu. Selain mengatasi hal-hal teknis tadi, apa nih yang biar kalian ada introduce-nya dulu, ada bridging-nya dulu kan, menjebatani sampai ke nafannya kembali lagi sinyalnya kayak gitu. Jadi itu ya sekali lagi emang jam terbang ya. Kita harus gimana nih solusinya kalau begini? Gimana nih solusinya kalau ada masalah ini gitu. Masalah-masalah yang nggak bisa kita eh, ini ya, nggak bisa kita ramal lah ibaratnya. Nggak kita ketahui tiba-tiba terjadi gitu, dan itu nggak masalah. Sebenarnya nggak ada yang salah, kadang kitanya aja sendiri yang kebanyakan takut gitu. Nah ketika kita udah ngebuang rasa takut itu, rasa cemas itu ya, intinya nantinya bakal jalan sendiri, nggak bakal ya kayak gini aja. Alhamdulillah tiba-tiba bisa kan berjalan lancar gitu. Jadi nggak ada hal yang harus ditakuti karena ya audiens nggak apa ya, nggak sampai detail banget kok memperhatikannya gitu. Jadi buang aja rasa takut itu gitu. Betul. Nah, Oh iya, ada yang bertanya lagi nggak ya? ada yang bertanya lagi nggak nih? Ayo tanya biar Kak Nafannya ada yang tanya, soalnya tadi dia berharapnya nggak ada yang nanya nih.
Eh, iya, kita emang Aku apa? aku mau bagi pengalaman juga deh Kak, sedikit deh. Silakan silakan Eh, berbagi pengalaman, Oke. kita diskusi aja. Tentang ini ya. Pas waktu aku interview tentang PPS ini ya. Mm-mm. Nah, itu di luar nalar sih, soalnya kita nggak tahu kan, yang setahu kita kan interview itu paling ya ditanya-tanyain gitu ya Kak ya, bukan langsung disuruh oh udah ya udah praktekin langsung gitu. Mm-mm. Nah, saat itu aku ditanyain gini sama komisionernya, ini kan dua orang pengujinya. Nah, di ruangannya itu bukan cuma satu ruangan, dua orang penguji, satu kita enggak, tapi masih banyak lagi meja-meja lain gitu kan, meja-meja lain. Nah, itu yang sedang diuji juga. Nah, jadi pas di bagian aku dua penguji komisionernya, terus nanya begini, kamu kamu bisa ngomong di depan depan orang, gitu kan? Bisa Pak, bisa. Kamu nggak takut? Soalnya nanti ini yang ada nanti misalkan di rapat pleno. Nah ini rapat pleno ini bukan main-main loh, Dek. Ini nanti ada di depan apa? Camat, di depan kepala dinas, di depan orang-orang partai, di depan em, apa tuh istilahnya ketua-ketua kayak gini gitu kan. Apa kamu nggak takut? Apa kamu nggak gugup gitu? Aku dengan pedenya bilang aja enggak, gitu kan. Harus harus Ya. tegas dong gitu kan, harus percaya diri. Nah, dia langsung bilang oh ya udah, coba praktikkan, coba kamu pimpin rapat sama MC langsung di situ. Ya udah Kak, aku kan ya harus pede kan gitu kan, ya udah aku langsung terang-terangan aja lah, coba aja langsung situ. Ya alhamdulillah sih lewat. Nah itu Mm-mm. tadi aku bilang, kita nggak bakal tahu situasi ke depan itu, kita bakal tiba-tiba dijadiin ngomong di depan, dijadiin jadi ketua panitia atau mewakili teman kita, atau pas saat duka itu kan, itu pasti berhubungan dengan public speaking. Jadi nah ini lagi teman-teman, kalau misalkan ada kesempatan-kesempatan itu, misalkan teman-teman dipilih nih, oh kamu nanti jadi apa ya, perwakilan yang ngomong depan, ambil aja teman, ambil aja kesempatan itu. Malah itu nanti kesempatan-kesempatan teman-teman yang akan melatih diri teman-teman untuk lebih bisa jadi public speaking, untuk lebih mengasah diri sendiri gitu, lebih bagus komunikasinya. Benar-benar setuju setuju banget. Itu kadang kesempatan-kesempatan itu nggak datang dua kali ya. Dan Iya. ya emang awal pasti kita bakal ditunjuk, misal kayak di bangku sekolah atau di bangku perkuliahan ya. Nah, itu emang kadang untuk beberapa orang yang apa ya, yang nggak biasa public speaking tiba-tiba ditunjuk, wah gemeter parah itu. Walaupun Mm-mm. cuman coba kamu tanya atau ngejelasin sedikit tentang materi yang tadi diinin, wah gemeter. Tapi ya justru itu yang ngebikin kita harusnya sadar bahwa kita perlu akan public speaking gitu. Karena semua itu nggak cuman apa ya, nggak cuman ilmu ngomong. Nah, Mm-mm. tapi komunikasi kita sampai gitu ke orang lain. Nah, itu gimana caranya biar ya itu demam panggung itu parah sih. Saya juga dulu pernah punya pengalaman waktu awal membangun sebuah komunitas dulu ya. Tahun-tahun 2018 itu blank blank, banyak blank lah. Padahal materi udah ada semua gitu, tapi karena emang belum terbiasa. Nah itu sekali lagi belum terbiasanya itu, ketika kitanya udah terbiasa enak aja ya. Kita mau ngomong apa jadi gitu kan ibaratnya ya kan Afan ya. Jadi udah karena udah terbiasa jadinya enak, kita nggak usah nyiapin materi lagi, kadang kita udah tahu apa yang bisa kita omongin untuk intro, untuk basa-basi lah istilahnya ya, basa-basinya gimana, jadi orang-orang tuh uh, tahu bahwa kita udah berpengalaman gitu di public speaking gitu. Ya itu sedikit sharing juga sih. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Nah, bertanya juga termasuk salah satu public speaking. Nah, di Iya, sini mungkin betul. kita sebenarnya ya bebas sih, kita ngebebasin yang nggak memaksa teman-teman semua untuk bertanya, tapi ada kalanya kalau emang mau mencoba public speaking bisa dimulai dari pertanyaan-pertanyaan yang kritis gitu. Mungkin teman-teman lagi ada yang ingin ditanyakan. Enggak deh. Nah, biar materinya ini kan kalau ditanyakan berarti materinya sampai ya, sampai dengan Mm-mm. baik. Iya, belum. Nah, ini kayaknya semua tidur nih, kita dongengin kan Avan. Ya. Mungkin ada sedikit ini lagi dari Kak Nafan, pengalaman apa lagi yang kira-kira ngebikin Kak Nafan itu ya sampai sekarang lah yang berkesan banget tentang public speaking.
Paling itu sih Kak, aku kalau bagian public speaking ya di bagian pidato ya gitu ya. Yang paling berkesan tuh aku dulu aku kan sebenarnya ikut public speaking mengenai tentang bagian pidato ini khususnya itu aku dari kecil gitu ya. Dari kecil, dari pidacil, ikut pidacil, pidato. Terus aku pernah ikut kegiatan FASI itu kemarin. Festival Anak Festival Anak Soleh Indonesia kalau nggak salah Hmm. itu. Nah, itu ada utusan dari Nias dari daerahku gitu. Hmm. Nah kebetulan aku juara satu. Nah itu yang paling berkesan sih. Jadi utusannya ke sana ke Medan gitu Kak. Diperlombakan lagi. Walaupun ya di sana aku nggak menang sih. Tapi ya alhamdulillah bisa berkumpul, bisa jumpa sama orang-orang hebat. Nah mulai dari situ Kak. Karena aku sekali aja coba, aku pengen lagi ikut lagi, Hmm. ikut lagi. Malah sampai pernah itu aku terlambat gara-gara aku nggak tahu lokasinya aku sampai nangis-nangis karena aku saking senangnya public speaking, saking senangnya bagian pidato ngomong-ngomong gitu Kak. Nah gitu kali. Oh, berarti udah Apa dari ya kecil gitu, ya? Udah dari kecil udah udah berlatih ya, karena Van, wah hebat sih. ya Kak. Jarang banget yang punya kesempatan-kesempatan itu kadang iya kembali ya ke lingkungan ya ke keluarga juga termasuk kalau keluarganya emang jarang membawakan sesuatu hal yang di publik gitu atau misal ya tadi kayak pemakaman atau kelahiran atau doa-doa ya biasa kita ibadah kan eh, di ibadah manapun kadang ada public speakingnya juga gitu Iya ceramah atau apa ya kan itu kan termasuk public speaking. Nah eh, ya kalau keluarganya nggak suka ngomong kadang nurun juga karena itu lingkungan yang paling terdekat kan. Nah bisa jadi eh, ya mungkin efeknya nggak lama ya mungkin kita bisa berlatih sendiri. Nah itu tapi pasti ada peran-peran lingkungan-lingkungan terdekat juga untuk melatih public speaking kita dan terutama iya kitanya sendiri gitu. betul sih Kak, Mm-mm. lingkungan itu sangat mempengaruhi. Nah misalnya aku juga di lingkungan aku ini kan ada ya bagian om-om aku Mm-mm. sama apa ya bahasa kami etek-etek gitu Mm-mm. tante gitu ya. Nah itu memang apa ketua-ketua adat. Jadi Nah ya mereka biasa ngomong-ngomong seperti itu dan aku juga misalkan kan Kak, kalau ngumpul-ngumpul itu kami nggak dibatasi untuk ngomong silahkan, tapi yang sopan gitu. Tapi aku sempat pernah nemuin lingkungan yang toksik, yang kayak eh, bilang apa sih anak ini sih kan ada ya Kak ya itu teman-teman kita yang nggak suka kalau misalkan kita lebih bersinar kayak gitu nah kan iya cahaya ini benar-benar silau terlalu silau nih kawan kita ini yang satu nah kayak gitu ya. Nah terbakar aku nggak mereka. iya aku nggak peduliin, aku tetap sama diri aku sendiri selama aku nggak ngerugiin dia. Ya udah kalau mau berteman oke, nggak mau berteman juga oke, tapi aku tetap berbuat baik sama dia. Maksudnya kayak gini, aku bilang bukan bilang juga aku baik sih Kak, tapi aku tetap pingin berteman sama dia, tapi ya sebatasnya saja. Misalkan dia eh, malah dia kan ada ya orang itu sebenarnya mereka ngejudge kita itu karena mereka pengen seperti kita tapi tidak mampu seperti kita gitu kan. Dia misalkan kayak teman-teman aku tuh Kak, mereka pengen sebenarnya ngomong ke depan, bicara jadi utusan untuk ngomong. Cuma eh, mereka sendiri yang dengan pemikiran mereka sendiri yang membatasi mereka itu. Jadi aku nanti kadang dekatin kan, bilang bisa kok, kamu bisa kok, jangan takut kayak gini. Aku ngasih-ngasih tips kayak kayak gitu Kak. Iya 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 benar-benar termasuk itu. Jadi emang yang pertama selain mengatasi demam panggung yang mindsetnya dulu kita benahi ya. Nah, Ya, kita kira-kira bukannya mampu atau tidak ya. Sebenarnya semua orang mampu untuk berpublic speaking ya, dengan baik, tetapi berani atau tidaknya itu adalah sebuah mindset yang perlu ditekankan lagi ya. pede aja, Mm-mm. pedein aja. Iya, pedein aja benar-benar. Benar banget ini. Iya, Ini jadi materinya lebih materi praktis ya teman-teman daripada kita ngomongin materi yang teoritis. Kadang di lapangan juga belum tentu gitu kepake. Tapi ketika materi-materi praktis kayak gini ya kemungkinan terjadinya juga ada gitu karena kita sendiri iya. juga mengalami hal-hal seperti itu kan. Dan itu Kak, aku kan baca teori ya yang tentang itu tahan nafas, apa tuh Nah, hitungannya iya. kalau nggak salah 4 4 8 7 ya kalau nggak salah tahan, tarik, tahan, keluarin. Nah Nah, kalau sama aku tuh nggak usah deh pakai teori, sesimpel-simpel aja. iya. Tarik, setenang aja tarik, tahan sebentar, ya udah keluarin, nggak usah pakai hitung-hitungan. Yang penting nyaman, senyaman aja. Mm-mm. Itu nanti efektif aja. Gak usah,
aku nggak terlalu make teori sih kalau Nggak. kalau aku ya. Ada lagi yang bilang kan misalkan nanti jangan terlalu banyak gerak kalau misalkan make mic gitu. Memang Hmm. iya betul jangan terlalu make mic gerak-gerakin. Tapi seperti yang contoh aku tadi kan tremor di tangan tadi, Hmm. tremor di tangan. Tadi kan aku nggak pakai kamera ya. Ini aku Hmm. contohin misalkan. Nah, misalkan kalau kita pakai catatan kecil itu nggak menjadi masalah kalau catatannya kecil. Tapi kalau misalkan selembaran begini kan HVS doang nampak kan kalau tremornya dia Iya, ini kuat benar-benar banget. nampak banget. Nah, gitu. Jadi upayakan teman-teman tuh punya alas yang tebal jadi frekuensi getarannya itu lebih kecil dibandingkan kalau cuma selembaran doang. Atau misalkan teman-teman nggak pakai catatan kan yang seperti aku bilang tadi, pakai mic doang. Nah, aku pernah itu gemetaran di tangan ini, gemetaran. Terus aku perhatiin, wah bahaya nih, mulai gemetar nih. Aku Hmm. pindahin tangan yang satu ke sini. Nah, tangan yang gemetar tadi ini, aku eh, gini-giniin, aku gerak-gerakin ngomong sambil ngomong Iya. gini-gini biar nggak nampak. Atau memang benar-benar nggak bisa ditahan tremornya, aku kasih ke bawah. Terus aku ngomong, terus konsentrasi sama materinya gitu. Aku gitu sih, aku kayak gimana ya kak, aku kalau kayak kayak gitu aku nantangin diri aku juga sendiri kayak oh nggak bisa, aku nggak mau menikmati kecemasan ini, gemetar ini, aku harus keluar dari sini. Ih, Iya, aku iya. gitu orangnya masalahnya juga. Iya. Aku semua itu sebenarnya kembali ke apa kita sih, ke pikiran kita. Hmm. Kalau misalkan teman-teman berupaya untuk tenang tenang tenang, semua akan tenang. Tapi kalau misalkan teman-teman malah menikmati, oh iya aku demam panggung, aku ketakutan. Ya selanjutnya sampai ke belakang, sampai terakhir teman-teman bakal gugup sendiri gitu. Iya, itu Ini salah benar-benar satunya aku juga ya. terapin sih. Salah satunya juga kita bisa ngegerak-gerakin tangan ya, selain buat mengatasi gugup, tapi itu juga buat uh, apa ya, ngebuat jadi kitanya jadi terlihat lebih rileks dan santai gitu dilihat sama Iya. audiens kita ya. Ya itu salah satunya gitu, menggerak-gerakan tangan seperti ini gimana gitu, yang menginterpretasikan materi kita gitu tentunya. Jadi pembawaan kita juga lebih lebih baik lagi gitu, nggak kelihatan gemeter. Iya gitu Kak. Ya bagusnya kan Ini gak ada Avan, bagusnya kan Avan apa? itu nge-challenge diri sendiri itu loh. Itu Iya keren sih. gitu. Mm-mm. Ini nggak ada yang nanya lagi nih. Kira-kira ada yang nanya lagi gak nih? Kak, aku mau nanya lagi boleh Oh Kak? boleh Boleh banget. ya. Tanya terus dong. Eh, ini sih Kak, aku pengen tahu aja pengalaman Kakak sendiri untuk public speaking di apa ya, seleksi duta literasi itu sendiri gimana nih Kak? Nah, Oh, oke. Baik, ini berhubungan ke situ ya. Oke, Kak apa-apa. Ini iya pertama Kak. sih aku, ya makasih Kak Maria. Ini aku sih pertama itu dulu seleksi berkas ya, seleksi berkas. Setelah seleksi berkas itu nanti ada lagi link from-nya, itu bagian tentang kita kritisi, bagian tentang pendidikan gitu. Terus nanti ada lagi tentang tanggapan-tanggapan kita tentang diri kita sendiri itu bagaimana, nanti misalkan dikasih tanggung jawab itu mengartikannya seperti apa. Nah, setelah misalkan lewat lagi, kita akan ada interview. Nah, setelah interview itu nanti ditanya bagaimana program kerjanya seperti apa. Nanti juga ditanya yang waktu yang kita isi kemarin di link from itu bagaimana. Nah, itu ditanya-tanyakin, Kak. Gitu aja sih. Jadi lebih kalau interviewnya, ada interviewnya gak sih pas duta literasi itu? Iya, Kak. Interview. Ada juga di apa ya? Di apa namanya? Di chat gitu. Chat juga. Hmm. Chat media gitu. Iya maksudnya Kayak Kak gitu. Maria mungkin pas itu ada nggak kayak harus public speaking depan orang gitu pas Oh, seleksi itu? ngomong Mm-mm. gitu ya. Oh, enggak sih. Kalau itu paling ya mereka nilai kepribadian kita sih, cara ngomongnya bagaimana ya. Cara penyampaian kita bagaimana gitu. Itu kan masuk ke public speaking juga ya, cara kita Iya ngomong, sih. retorika kita ngomong seperti apa gitu. Itu program dari apa sih duta literasi itu? Program dari mana? Itu dari apa Kak? Dari Karahmat, dari SEO, SEO-nya itu Karahmat. Itu dari lembaganya pertama dulu Literasi Psikolog Indonesia, lalu dia membentuk lagi ada duta psikolog, ada duta literasi pendidikan gitu. Oh itu swasta tapi kerja sama sama Pemda gitu atau gimana?
Dia swasta gitu Kak. Kalau lebih ke swasta ya. Hmm, Iya, kirain sendiri kirain sendiri. mah dari eh, Pemda gitu. Biasanya kan dari Nah, dinas-dinas kayak kalau di ada Jakarta. dia. Kalau di Jakarta kan Tapi ada ya di bawah Abnonku. Pemda. Oh enggak, ini dia swasta gitu sih. Hmm, hmm, hmm. Yap, yap. Enggak ada lagi enggak ya? Oh iya, aku kepikiran ini deh. Aku sempat terlintas gitu. Mungkin ada yang berpikir nggak ya, ini demam panggung bisa nggak diobati dengan obat-obatan gitu, pil? Mas, kok kenapa sih nggak ada yang nanyain gitu sih? Gitu kan? Ya boleh dong dijelasin dong. Mungkin bermanfaat juga nih. Nah, oke. Itu secara aku sih ada baca ya, yang aku baca referensi. Dulu itu obat masalah masalah demam panggung ini ada yang bilang ini sebuah penyakit fobia. Ada juga yang bilang ini belum menjadi penyakit fobia kalau misalkan dia belum parah. Nah, parahnya itu seperti apa? Misalkan dia mengganggu aktivitas kita sehari-hari atau mengganggu kesehatan mental kita. Misalnya memang benar-benar nih nggak seperti yang aku dipaparkan tadi kan, itu kan masih bisa, itu kita bisa berdamai sama diri kita sendiri, masih bisa kita kontrol ya untuk diri kita Mm-mm. sendiri. Nah, ini kalau misalkan memang betul-betul nggak bisa lagi, ini harus memerlukan tenaga orang lain. Nah, itu aku baca referensi juga itu kemarin, itu baru disebut sebuah fobia. Nah, misalkan nih, kalau yang seperti itu sih menurut aku itu memang butuh butuh terapi, butuh. Nah, nah itu pun terapi itu pun orang-orang yang memberikan terapi itu nggak langsung ngasih obat setahu aku ya. Itu bakal dia terapiin dulu, ngasih terapi dulu, baru nanti dia ngarahin apakah nanti boleh dia mengkonsumsi atau enggak. Nah, misalkan teman-teman hanya mengalami seperti yang aku paparkan tadi, yang masih bisa kita kontrol, aku saranin jangan dulu, jangan sesekali langsung sebentar-sebentar minum obat. Kan ada itu ya, kita temui ya, hanya cuma sedikit langsung minum obat, cuma sedikit langsung minum obat. Coba deh dihindari aja. Karena ada lagi cara efektif itu untuk menghilangkan kecemasan. Kalau aku nggak salah, aku kemarin baca referensi itu di Okezom gitu deh, Okezom ya, atau itulah, itu kan. Nah, dia itu kita hanya perlu untuk minum air putih yang seperti apa, air putih hangat gitu, air yang hangat, sehingga nanti itu akan menyebar ke saraf pusat kita, sehingga nanti akan bereaksi sama tubuh kita menjadi lebih rileks, tenang. Nah, rasa kecemasan itu akan hilang gitu dengan meredah dengan sendirinya gitu. Jadi seperti tadi kan ada yang minum minuman gitu, minuman kafe yang berkafein, yang manis-manis itu dihindari. Coba deh minum minum air air hangat. Nah, itu lebih efektif lagi teman-teman. Nah, ya, mungkin mau nanggapin dikit ya. Kalau soal yang tadi yang pakai obat-obat itu kayaknya itu bukan gejala demam panggung, melainkan emang dia punya fobia atau ya apa Fobia namanya? sosial. Ya, fobia sosial, lebih ke penyakit mental ke sosial ya. Kadang bukan untuk public speaking aja, bahkan mereka mau Iya, ngobrol sama orang lain tuh kadang ya itu cemas, udah kayak ngobrol sama banyak orang gitu. Jadi itu kan lebih parah gitu cemasnya itu kan. Padahal ngomong sama satu orang gitu. Bahkan tapi bisa segugup kayak ngomong ke banyak orang gitu. Mungkin itu lebih ke ya itu gangguan sosial kesehatan ya. mental. Ketimbang karena kalau misalkan untuk demam panggung sendiri hampir rata-rata standarnya gitu. Itu pasti terjadi gitu kalau untuk yang belum biasa berbicara di depan umum gitu. Tapi kalau yang tadi itu udah akut banget sih, itu mah harus konsultasi sama yang ahli gitu. Ah, Sama yang Dan ya, membutuhkan orang lain itu. dan benar itu untuk tentang air putih hangat itu salah satu bentuk eh, iya itu memang bagus. Kadang saya juga sendiri kalau emang badan nih belum panas itu otak tuh bakal beku gitu, masih bingung mau ngomong apa, tapi ketika badan udah panas udah gerah nih baru nih otak lancar. Nah, salah satunya yang hangat juga ya ngebuat otak kita jadi hangat, tubuh kita hangat, dan kita udah siap untuk membawakan materi-materi yang udah kita siapkan gitu. Jadi kadang kita gugupan itu tangan dingin gitu kan, dingin karena Iya. semuanya beku gitu. Nah, itu salah satunya karena kita belum gerak sama sekali, itu yang ngebuat kita bingung gitu mau ngomong apa, cemas. Tapi ketika badan udah hangat udah biasa, nah itu udah kita enak mau ngomong apanya aja. Jadi salah satu triggernya itu lewat air putih hangat, itu bagus banget sih. Iya, betul.
Mungkin teman-teman ada yang mau nanggapi lagi atau bertanya. Mungkin teman-teman sudah puas ya dengan ini curhatan kita berdua. Ini jatuhnya bukan diskusi, Oke. kita berdua ini soalnya ngobrolnya sama Kak Maria yang Betul. nanya. Nggak Ketuanya. apa-apa sih, mungkin mudah-mudahan ya, bukan mudah-mudahan materi yang disampaikan sama Kak Nafan, tanggapan kita. Ada nih, makasih nih Kak Super Yunus. Silakan Kak. Baik Kak, terima kasih. Izin Kak Nafa mau nanya nih, Ya, Kak. kalau misalnya kita presentasi gitu ya, kadang kalau misalnya lagi posisinya kita lagi di depan ini, lagi berdiri di depan, tiba-tiba ada nih audiens kita yang entah kenapa selalu gitu mengganggu pemandangan fokus kita gitu. Kayak mana kita itu menghindarinya gitu. Tiba-tiba kalau misalnya udah kita berusaha untuk menghindarinya, tapi dia coba gitu berulang lagi gitu. Bagaimana? Oh, oke, Terima terima kasih Kak Nafa. kasih. Makasih Bang Super, Kak Super. Oke, ini sih ini juga sih masuk ke bagian nomor 7 ya, hal yang perlu diperhatikan. Nah, itu. Misalkan mengganggu ya, Kak ya. Nah, misalkan dia tuh ada di depan kita tuh dia mengganggu banget. Nggak usah, kita cuekin aja. Toh dia juga nggak bakal memperhatikan apa yang kita berikan materi. Dia nggak peduli, dia hanya ingin mengganggu kita aja. Nah, jangan sampai fokus kita itu terganggu. Nah, alihkan pandangan kita ke pandangan yang lain buat teman-teman atau rekan-rekan kerja lain yang memperhatikan kita. Kalau misalkan dulu kita udah ngalihin pandangan kita. Saya rasa sih, aku rasa untuk menegur menegur pelan aja nggak menjadi masalah sih. Kalau sudah di luar batas, toh nanti teman-teman yang rekan-rekan lain juga bakal paham. Memang dia memang layak untuk ditegur. Tapi kalau menurut aku untuk kita dulu pribadi dulu, misalkan dia mengganggu kan pandangan kita, dia itu mengganggu di depan kita, ya udah cuekin aja, jangan dipandang dia, pandang aja yang lainnya, teman-teman yang lain. Kalau dia masih berulah, udah cuekin aja. Kita harus fokus sama materi yang kita berikan karena mau bagaimanapun dia nggak bakal mau mendengarin apa yang mau kita sampaikan. Tujuannya cuma satu, ngeganggu. Gitu sih. Mungkin ngeganggunya apa nih? Apakah caper? Atau karena itu beda lagi Kak Ya kalau Super, apakah itu misalkan, cewek atau nah gimana iya ini? kan Mas Yunus ini nih lagi presentasi tiba-tiba yang gangguin cewek dada-dada, ya mungkin Iya dia caper Iya gitu. sama Mas betul. Yunus. Eh, Mungkin sih Kak, pembawaan teknik speaking seseorang itu mungkin ada tekniknya masing-masing ya. Saya percaya dengan hal kayak gitu. Hmm. Iya betul. Iya sih Kak, betul. Cara kita juga mana tahu dia juga tertarik cara Kakak ngomong tapi nggak sama materinya gitu. Iya gitu. Ya Kak. Jadi kalau mungkin tidak menjadi masalah, misalkan Kakak bisa negur dia sedikit aja ya nggak apa-apa. Atau misalkan jangan sama dia pribadi dia, mungkin dia agak apa kan, agak tersinggung ya misalkan kalau dia langsung aja atau bilang aja sama semuanya bilang mohon perhatian ya buat teman-teman, saya mau mempresentasikan ini gini-gini, mohon ya kerjasamanya semuanya gitu. Kalau misalkan dia benar-benar memang mengganggu banget, memang benar-benar ya udah Diusir. dia dikodein aja dia dikodein tolonglah kerjasamanya teman gituin jangan diusir kak. Oke Kak, nah terima kasih. Makasih Ya, itu kak kembali Super lagi Yun. ya, tergantung yang mengganggu itu maksudnya apa, ya kan, dan Tujuannya siapa, ya kan. Itu konteksnya beda lagi, harus dalam hal benar-benar ada apa namanya, ya ada eh, ininya, prakteknya langsung gitu, ada kasusnya langsung gitu iya loh. betul. Siapa nih yang caper, atau kan masalahnya biasanya ada yang tidur, ya kalau ada yang tidur ya biasanya bisa kita tegur. Kemudian ya rata-rata kalau misalkan ada beberapa orang yang nggak memperhatikan gitu, ya sebenarnya sih nggak terlalu masalah ya, karena mungkin mereka eh, sudah mengerti, ada salah satunya sudah mengerti, atau yang kedua tidak tertarik gitu kan. Emang berarti kan artinya mereka bukan target audiens kita gitu. Kita Iya sebenarnya betul. pede aja menyampaikan, karena
pasti ada yang mendengarkan kita kok, dari misalkan 100 orang mungkin walaupun hanya 15, tapi itu kualitasnya gitu. Mereka mendengarkan apa yang kita sampaikan dan masuk gitu ke otak mereka gitu materi kita. Jadi nggak masalah gitu. Mungkin Hmm, salah tempat aja iya betul. Kita lihat lagi medannya gitu. medannya, bener. Pada siapa kita berbicara ya kan. Ketawa itu. Nah, Oke deh. mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau nah ada gitu. Saya suka nih. Saya silakan Kak Syarifah. Syarifah, Silakan. Mungkin ada apa pengalaman-pengalaman nih. tertekan kali Kak? Deg-degan mau nanya ya, sebenarnya sih nggak perlu deg-degan. Padahal muka juga kan kita nggak minta nampilin. Silakan Kak Syarifah. Iya boleh Kak. Mic-nya Kak, mikrofonnya. Mikrofonnya belum dinyalain. Ah, Atau yang gimana Kak Syarifah? Sudah angkat antara tangan? dua nih. Antara dua nih Kak. Antara deg-degan sama salah pencet gitu. Ah iya benar. Atau emang belum di unmute aja? Kak Syarifah Iya, silakan di unmute dulu, diklik bagian mikrofonnya. Kak Syarifah. Ya, Apa kepencet ya ini ya? iya kali ya. Mau nanya tapi gimana aktifinnya bentar. Itu kan Oh iya, di samping yang tangan begini itu kan, sebelah paling kiri itu ada ya. mikrofon. Nah, itu diklik aja yang warna merah, kan dia berwarna merah tuh kalau di mute. Bisa nggak? Yang gambar mikrofon itu Kak. Ya, yang gambar mikrofon di bawah. Nah, silakan sambil nunggu Kak Syarifah eh, mikrofonnya, atau kalau mau diketik di teks nggak apa-apa ya, diketik di teks juga. Iya, Eh, Kak Rajul dulu nih, silakan. boleh. Izin bertanya Kak, Boleh. tadi kan Kak Nafa kan udah terbiasa ya dari kecil ngomong di depan umum. Iya. Kalau buat yang baru memulai di umur segini, gimana Kak tipsnya? Atau kita mulai dari mana dulu? Oh, oke. Baik. Udah. Udah ya. Oke, terima kasih Kak Rajul. Nah, iya, dari mana dimulainya? Ya, dari mulai sekarang ini, dari kita diskusi ini salah satu seperti yang dibilang Kak Rahma tadi kan, ini salah satu untuk melatih kita untuk berbicara, diskusi, ngomong, itu public speaking. Nah, misalkan lagi nanti misalkan ke depan eh Kak Rajul itu ada disuruh untuk ngomong, ambil aja bagiannya untuk ngomong atau ngomong sama depan keluarga atau menyampaikan sesuatu atau di ngomong sama masyarakat itu suatu untuk melatih diri kita untuk bicara untuk public speaking. Nah, semakin banyak kita melatih diri kita untuk berbicara komunikasi sama orang, bersosialisasi, itu akan bagus nanti public speaking kita misalkan tampil lagi lebih ke depannya gitu. Kalau misalkan sekarang baru mulai sekarang nggak menjadi masalah, itu bukan suatu keterlambatan. Toh ada kok yang dari awal, misalkan nih aku kan dari kecil, misalnya kan dari kecil udah biasa untuk public speaking, belum tentu nanti ada yang lebih jago dari aku. Karena apa? Karena dia lebih lebih bagus lagi latihannya, ikut kursus, ikut eh, apa, jam terbangnya lebih tinggi lagi dibanding aku. Nah gitu, itu belum, nggak menjamin sih kalau misalkan kita dari kecil bisa public speaking, ke depannya bakal bisa lebih bagus dari yang lain, enggak. Nah, perlu kita ketahui juga bersama bahwa publik pandainya kita berbicara atau enggak demam itu bukan semerta-merta oh lahir gitu, lahir dari kecil gitu. Itu semuanya proses, semuanya dilatih gitu teman-teman. Jadi ambil aja kesempatan untuk ngomong, diskusi, berbicara, ngomong sama anak kecil pun itu adalah bagian dari semuanya, adalah public speaking. Gitu. Nah, mungkin kita studi kasus ya. Ini Kak Rajul ini masih sekolah atau sudah mahasiswa atau bekerja sekarang? Apa? Kerja katanya. Kerja. Ah, kalau di Sudah mikrofon bekerja. bekerja ya. Berarti kan kurang lebih kalau misalkan sudah bekerja itu ya, eh, kayak ya saya sendiri kan di kantor itu
juga pasti ada meeting ya, meeting, kadang meeting sama klien atau meeting sama tim gitu. Nah, itu bisa dimulai mungkin yang pertama bisa dilatih itu yaitu misalkan ada rapat atau ada meeting, kita bisa melatihnya dengan cara bertanya gitu, bertanya pada atasan atau kita menanggapi rapat tersebut gitu. Kita jangan eh, apa ya, bukan ansos sih, kayak bukan nggak peduli ya. Intinya kita peduliin itu materi rapatnya dalam kerja, kemudian kita ikut suatu organisasi di perusahaan, entah itu banyak sih macam-macam sebenarnya di perusahaan itu juga. Kemudian atau misalkan kita bekerja di pabrik itu ada, biasanya ada asosiasinya, bisa ikut itu juga. Itu juga salah satu asosiasi buruh ya kalau nggak salah deh pokoknya. Nah, itu bisa salah satu trik ya, trik buat kita sendiri belajar lebih banyak public speaking. Atau salah satunya bisa juga ikut kerelawanan gitu. Karena Avan ini salah satunya juga ikut banyak kerelawanan. Nah, dari kerelawan-relawan itu atau volunteering lah kita bisa sebut. Nah, itu bisa melatih juga untuk kita berbicara lebih banyak, ngobrol sama orang lain, bikin link, ya itu termasuk koneksi itu bonus deh. Tapi intinya kita bisa belajar dari sana. Jadi kadang kan kalau misalkan dunia kantor itu, dunia kerja itu sempit, lingkungannya hanya di tim kita atau sebatas waktu, ya sebatas waktu kerja aja, mungkin bisa di luar itu gitu. Betul. Aku Mm-mm. setuju sih sama Kak Rama tentang kita harus ikut-ikut di bagian itulah manfaatnya juga kita ikut-ikut volunteer, ikut organisasi. Karena itu kan kita akan keluar dari zona nyaman kita ya, teman-teman. Jadi kita mau tidak mau akan memaksa diri kita untuk bisa untuk berbicara di depan dengan banyak orang gitu. Ya karena spill dikit deh ya, kalau misalkan di dunia kerja itu eh, jika ingin diangkat lah, bukan diangkat ya, apa ya, naik naik posisi ya, kita sebut aja naik jabatan ya, itu biasanya artinya kalau naik jabatan itu kan dia jadi leader ya. Nah, jadi leader itu kan perlu yang namanya public speaking yang bagus agar eh, si yang kita pimpin ini respect sama kita. Nah, gitu. Jadi kita bukan menjadi bos tapi kita menjadi leader dari tim kita itu kan. Nah, itu salah satunya harus menguasai public speaking. Kadang kalau misalkan atasan kita sendiri menilai kita nggak mampu berbicara, gimana kita mau diangkat gitu kan. Betul banget. Nah, jadi itu salah Setuju. satunya. Kadang kalau bos kan cuma bisa nyuruh, tapi kalau misalkan Iya. leader, Kalau public leader, speakingnya bagus, bisa apa ya, memberi penyuluhan gitu-gitu kan. ya. Jadi kitanya direspek sama yang kita pimpin gitu. Itu Betul. di dunia pekerjaan ya, beda lagi di mahasiswa. Kita bisa ikut BEM kalau mahasiswa kan, bisa ikut organisasi-organisasi mahasiswa lain. Kalau di tingkat sekolah pun bisa ya ikut OSIS atau bikin proyek-proyek kecil dari sekolah, atau yang paling minim banget ya presentasi. Kan kadang dibuat tugas presentasi. Nah, di situ kita melatih public speaking itu dari dasar banget di sekolah gitu. Biasanya di SMA udah ada presentasi-presentasi itu, dari situ kita belajar. Tapi kalau emang udah ketuaan, ya mau nggak mau gitu kan. Jadi belajarnya dari lingkungan kita itu, yang ada di lingkungan kita. Betul. Oke. Kayaknya Kak Sarifah tadi udah gabung ya? Mau Ya, tanya ya Kak? Kak Syarifah silakan. Tadi udah bisa belum, Mik? Ah, udah bisa. Halo, semua. Alhamdulillah. Halo Kak Nafan. Halo Kak Sarifah. Iya, ini tadi kan mengenai public speaking ya Kak Naf ya. Ya, Jadi kan yang saya mau tanyakan ya Kak ya, ini bisalah di-share ke kita semua ya Kak yang di sini ya. Misalnya nih public speaking yang berkesan sama Kakak itu apa ya? Coba kasih pengalaman gitu Kak ke kita semua ya, yang paling berkesan ke yang Kakak. paling berkesan. Itu yang kemudian yang saya tanyakan kembali, itu gimana sih Kak manajemen waktu Kakak ya menguasai materi ya? Kita kan tahu ya Kak ya, setiap orang tuh pasti berbeda-beda ya Kak caranya ya. Kayak misalnya menguasai materi itu pasti setiap orang tuh pasti berbeda-beda. Jadi menurut Kakak cara yang ini ya Kak untuk Kakak lah, gimana lah cara Kakak ya? Coba bagilah ini ke kita semua ya Kak ya. Karena kan kita tahu tadi saya bilang setiap orang pasti berbeda-beda caranya. Tolong di-share aja sih Kak. Itu aja. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Sarifah. Nah, Oke. yang paling berkesan ya? Yang Ya. paling berkesan kayaknya tadi sih aku udah spill juga ya tadi ya Karam. Tapi sebenarnya semuanya itu
berkesan ya, sama seperti saat ini aku berkesan untuk ngomong juga di webinar Impaktif. Ini salah satu yang berkesan juga buat aku. Nah, semua yang paling berkesan lagi apa? Sebenarnya semua sih berkesan sih, karena punya punya ceritanya masing-masing gitu. Kayak gitu. Jadi baik itu dalam aku waktu menjadi lomba ceramah untuk mengisi-ngisi kajian atau apa, semua sih berkesan sih, Kak. Jadi aku nggak bisa bilang mana ini yang paling berkesan, semua berkesan gitu. Nah, yang bagian manajemen waktu ya, manajemen Iya. waktu gitu ya kak ya. Nah kalau aku kan bisa dibilang sih aku itu ikut organisasi itu banyak banget. Eh, aku boleh sebutin nggak ya kak Ram? Ya Oh boleh. boleh, boleh. Oke, oke. Aku tuh ikut ikut apa ya? Ikut organisasi di bagian pramuka. Aku pramuka, PMI juga masuk, Fatayat juga masuk, di KNPI juga masuk, di HMI juga aku masuk. Apalagi ya? Aku masuk ke bagian Nias Art juga, bagian art-art gitu kan. Nah, itu banyak banyak ya. Nah, bagaimana bisa aku memanajemen waktu aku dengan cara aku juga masuk ya di bagian pekerjaan. Nah, itu aku sebenarnya membuat agendaku sendiri. Nah, aku gitu, aku ngasih agenda. Ditambah lagi aku sekarang kan ikut duta gitu ya kan. Jadi banyak tuh juga tugas-tugas wajib sama tugas-tugas di luar dari tugas wajib. Aku buat atur itu sih, aku buat agenda kegiatanku hari ini. Misalkan hari ini, oh iya aku kegiatannya ini. Aku bakal bisa nih sempat-sempatin waktu. Aku curi-curi waktu juga sih bisa dibilang gitu, Kak. Aku benar-benar manfaatin waktu itu malah. Nah, tapi nanti akan berefek yang seperti tadi kan istirahat itu kan sebenarnya butuh ya. Nah, berefeknya sama diri sendiri itu sih yang kurang sama aku kak, yang mesti aku perbaiki sehingga yang berefeknya sehingga nanti aku drop atau enggak nge-lag jadi atau ngeblank itu sih nanti itu aku akan apa ya istilahnya evaluasi lagi, aku perbaiki lagi jadwalku sebenarnya seperti itu sih kak, tergantung kita sih mau ngasih jadwalnya bagaimana mengagendakan waktu kita. Kalau aku begitu sih kak. Ada lagi yang ditanyakan Kak Syarifah atau ditanggapi? Oke Kak, itu sudah cukup sih Kak. Hanya itu aja sih yang saya tanyain ya. Hanya pengalaman Kak Nafan sama manajemen waktunya aja sih Kak. Oke. Heeh. Sip, 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 sip. Jadi, Oh, Ah, ada ada lagi. lagi nih yang bertanya. Ayo Oke, Kak Nafan boleh. nggak dikasih berhenti nih ya. Silakan Kak Oke, Nasra. Selamat malam Kak, izin bertanya. iya, boleh. Ini misalnya ini ya kita kita sedang melakukan public speaking dan nggak mungkin kita melakukan public speaking kita tidak tahu materinya. Tapi bagaimana jika tiba-tiba ada pertanyaan dari seorang audiens, dia bertanya, tapi pertanyaannya itu mungkin kita kurang paham dengan apa yang harus kita jawab atas pertanyaannya itu, mungkin materinya nggak kita kurang tahu lah. Jadi bagaimana caranya kita mengatasi misalnya itu akan terjadi, bagaimana cara kita mengatasinya sehingga kita tidak terlalu terlihat tidak memahami materi tersebut atau terlihat gugup dengan pembahasannya. Itu saja Kak. Oke, terima kasih Sama. dari Kanasra ya. Oke, bagaimana ini mungkin antisipasi dan atasi ya. Nah, ini tadi untuk antisipasi. Nah, inilah aku bilang tadi inilah manfaat kita kalau misalnya banyak membaca buku. Nah, kosakata kita jadi banyak gitu. Jadi sehingga kita kalau menemui nanti di lapangan seperti itu, misalkan dia bertanya. Nah, di luar dari pembahasan kita. Nah, kalau misalkan teman-teman masih bisa menjawabnya, silahkan dijawab. Tapi misalkan ini kayaknya sama deh dengan pertanyaan yang sebelumnya ya dari Kak apa ya tadi ya? Iya Kak Nah, itu ya. Maria tadi ya. Iya, oke. Itu misalkan nggak teman-teman nggak bisa nih jawab, ya sampaikan aja. Mohon maaf ya Pak, mohon maaf teman, yang kita bahas saat ini adalah ini. Saya memang kurang kurang mengetahui tentang ini. Tapi kedepannya nanti kalau ada pembahasan lagi akan kita bahas. Nanti akan saya cari tahu juga referensinya seperti apa. Nah seperti itu. Tapi misalkan kalau teman-teman tahu, nah silahkan aja dijawab, tapi nggak apa-apa sih agak spill aja dikit juga. Kadang-kadang juga ya yang ngasih pertanyaan ini
usil. Kadang dia pengen kita nggak bisa ngejawab gitu. Kadang yang penting aku mau tampil aja deh di depan itu. Aku pengen diperhatikan, sorot mata melihat aku. Nyambung nggak nyambung yang penting aku tampil. Nah, kadang juga ada tuh yang seperti itu. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan selama teman-teman masih bisa merespon, masih bisa menjawab, silahkan dijawab. Nah, kalau misalkan tidak juga ya diberitahu aja. Mohon maaf ya teman, kali ini kita membahas tentang ini. Kalau misalkan tidak, kalau misalkan teman-teman kurang 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 puas dengan Bakal jawaban saya, nanti hmm. kedepannya kita akan membahas lagi dengan banyak referensi, nanti akan saya cari tahu lagi gitu. Disampaikan aja, nggak apa-apa, bukan suatu hukuman kan kalau misalkan kita nggak tahu kan gitu kan. Sama halnya misalkan aku kayak tadi kan, aku tampil nih MC salah gitu kan, aku tenangin diri aku aja, aku bilang nggak apa-apa, ini bukan, nanti nggak jadi hukuman, nggak menjadi suatu dosa gitu kan. Nah itu, oke, Iya, mungkin gitu sih, yang penting kita, yang Baik, penting terima kasih Kak. membaca. benar. Salah satunya juga membaca. Ya, literasi di Indonesia benar-benar parah. Eh, berapa ya? Peringkat kedua terakhir ya kalau nggak salah. Dari survei internasional itu parah sih. Eh, kurangnya membaca menjadi salah satu mm, masalah untuk public speaking Masalah. ya. Bener. Karena kurangnya membaca itu kita jadi lebih sedikit mempunyai kata gitu, pengetahuan tentang kata. Kadang diksi-diksi yang perlu kita perhatikan, kata-kata, kalimat-kalimat, menyusun-menyusun semua itu kalau tanpa kita membaca kadang bingung atau belibet gitu ya bahasanya. Ya, Nah, gitu. beli. Jadi kita ngomong belibet-libet, nggak tahu apa yang mau diomongin karena diksi kita, kata kita yang kurang ya, di otak gitu. Nah, gimana caranya banyakin baca? Ya, baca apapun itu, memperbanyak kosakata yang ada di pikiran, bisa ngebuat ngomong kita lebih lancar gitu dengan diksi-diksi yang ada. Itu salah satunya. Gitu. Iya betul banget. Nah, kira-kira ada yang ingin bertanya lagi atau wah kita udah 1,5 jam ternyata. Ada lagi nih, Iya, ayo Kak. kita sebagai orang yang tinggal. Kak Navan minta nggak ditanya malah banyak yang nanya ya. Alhamdulillah. Itu apa Kak? Nah, Pertanyaannya apa ya? dari Septian Aryo, Oh, izin ngangkat bertanya. tangan sih, ngangkat tangan. Iya, ini udah dia di chat. Dari Oh, ada 2 orang ya? enggak, siapa nih? Kak Syarifan nanya lagi kah atau sebentar kita bacakan dulu dari Kak Septian Aryo ya. Kalau kita Oke. sebagai orang yang cenderung pendiam nih, ingin mulai berpublic speaking, kita mulai start dari mana ya Kak? Oke, tadi udah ditanya nih, mungkin belum ini Oke. Kak Septian Aryo, silakan Kak. Kak Navan. Oke, boleh. Oke, kalau misalkan kita ini introvert ya, introvert gitu ya Introvert, Kak. betul. Ya. Nah, misalkan kalau kita introvert, kalau aku nih, aku malah kalau ada challenge sama diri sendiri, aku nantangin, misalnya aku merasa tertantang, oh aku ladenin itu. Kalau misalkan aku ya Kak, kalau aku itu. Nah misalkan Kakak misalnya nggak bisa nih Kak ladenin diri Kakak sendiri untuk melakukan challenge itu. Nggak apa-apa, tapi coba deh dimulai dari hal-hal yang kecil. Seperti ini Kak, komunikasi ini. Nah, maunya tadi Kakak ini boleh ngomong secara langsung gitu, jangan Hmm. diketik. Jadi nanti rasa kita itu pengen ngomong itu ke depan nanti akan pengen ngomong. Karena Kak, secara aku pengalaman ya. Aku dulu itu waktu ikut public speaking ini bagian pidato ini, awalnya aku orangnya pemalu banget. Sampai orang tua aku bilang, "Kamu nih gimana sih, Nak? Ngomong lah, ngomong. Nanti kena aku kayak gini. Aku nanti ngomong apa ya, Mak?" Misalnya disuruh. "Nafa, coba beli beli itu di sana." Aku nanti ngomong apa, Mak, gitu. Aku nanti ngomong, makanya nanti dia bilang, udahlah coba bilang ini. Jadi coba kesempatan-kesempatan itu Kak harus Kakak ambil gitu. Jangan jangan menolak diri. Misalkan diri kita nggak mau, takut gitu-gitu. Coba tantang aja diri. Coba keluar dari zona nyaman Kakak. Terima aja, kayak ini kan ruang diskusi. Kita kan ngasih ruang diskusi untuk saling kita ngomong gitu ya. Nah, kalau Kakak cuma ngetik-ngetik aja, kita balasnya maunya juga pakai ngetik ya, kalau kayak gitu ya. Nanti tuh namanya bukan ruang diskusi saling ngomong.
Nah, jadi bisa nanti ke depannya kalau misalkan ada yang ingin dipertanyakan dari kakak atau misalkan nanti di luar ini deh kak mau ngomong-ngomong lagi sama aku atau sama Kak Rama boleh. Itulah cara kita juga salah satu untuk melatih diri untuk ngomong keluar dari sifat kita dari apa namanya sikap dari introvert gitu kak. Nah, terus lingkungannya juga sih Kak, lingkungannya. Itu tadi udah sempat dibahas sih, lingkungannya juga. Cari lingkungan yang bisa mendukung Kakak untuk keluar dari zona nyaman gitu. Ikuti organisasi, ikuti volunteer, ikuti ambil kesempatan gitu sih Kak. Setuju banget. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kak Nafan, aku Iya, nggak nanya sih, cuma mau pengen tahu aja nih. oke boleh. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang gak enak gitu sebagai speaker ya? Buat Abang Rama juga boleh. Oke, Udah itu aja. pengalaman yang gak enak pas speaker. Aku nggak jadi pengalaman yang gak enak itu bukan pas speaker deh, pas lomba deh. Lomba pidato yang tadi Kak, yang aku bilang sampai aku nangis-nangis itu. Hmm. Itu aku terlambat gara-gara aku nggak tahu lokasinya yang mana. Nah, itu lokasinya sebenarnya kami tuh nunggu di sekolah. Kami nunggu di sekolah. Terus aku kan nanti dibilang nanti guru bakal jemput kamu di sekolah. Nanti dia akan yang bareng sama kamu ke lokasi perlombaan. Itu sebenarnya di Kementerian Agama. Nah, aku kan nggak tahu ya. Aku orangnya kan itu tadi. Aku awalnya anaknya introvert juga. Ada sifat introvertnya. Terus kurang keluar dari rumah, anak rumahan. Nah, aku jadi nggak tahu lingkungan itu. Jadi terlambat. Aku balik ke jalan, tiba-tiba guru tadi ada. Terus dia bilang, kamu udah terlambat, udah nggak bisa lagi tampil. Aku bilang, oh nggak bisa, nggak mau, aku mau. Soalnya aku udah latihan, aku udah benar-benar persiapan total. Itu betul-betul aku nangis itu. Terus aku balik ke rumah. Jadi kan orang tua kita kan sakit ya, sakit hatinya dong melihat anaknya nangis-nangis kan. Ditelepon lah gurunya, ditelepon guru, ini gimana, dia nangis-nangis nih, sakit hatiku melihat dia kayak gitulah, tapi pakai bahasa daerah kami ya kayak gitu ya. Kasihan kasihan pakai bale pula. Kasihan. Itu bahasa kami karena mau pakai bale-bale gitu. Iya. Nah itu kan kasihan. Terus kasihan dia, terus udah deh mamaku jadinya tadi mengupayakan aku datang aja. Dia mau daripada dia lihat aku nangis-nangis gitu kan, dia bawa aku ke Kementerian Agama, terus dia temui juri-jurinya karena juri-jurinya itu keras, nggak mau, harus dia tetap nggak bisa, harus sesuai aturan. Nah di antara jurinya itu satu orang itu aku masih ingat banget, itu ibu-ibu, dia yang paling keras di antara yang lain, sedangkan yang lain memperbolehkan, cuma dia yang nggak bisa. Nah, udah kan, terus mau aku tinggalin aku tuh sendiri, jadi aku sendiri doang, udah lagi orangnya nggak beranian, itu masih SMP, itu nggak beranian, malah ditinggal, udah lagi ada kesalahan, terlambat, ditinggal aja. Karena kan mama juga kemarin jaga kedai gitu ya, jaga kedai kan, udah ditinggalin. Terus aku tampil. Alhamdulillah, sebenarnya dari pengumuman juri dan sudah diinformasikan sama guru, aku jadi juara satu sebenarnya. Tapi karena terlambat itu hilang, semua hilang, lepas. Itu sih yang paling berkesan, sangat sedih, bukan buruk sih, sedih. Itu sih. Di antara yang lain di bagian public speaking itu sih yang paling apa. Walaupun yang lain-lain ada kesalahan, aku jadi MC ngomong, tapi itu yang paling nyelikit di hati. Ini itu aja sih Kak. Apa? Kak Selfie. Oh, Kak Selfie. Oke. Nah, itu pengalaman pertama, Kak. Oh enggak. Bukan pertama. Enggak. Karena enggak pertama makanya sakit gitu. Kalau Oh. oke lah ini awal-awal gitu ya. Ini karena bukan pertama, aduh Nafan, kamu ini benar-benar ya. Oke. Ini perlu jawab juga nih. Jadi FYI ya. FYI. Ini istri saya yang nanya. Usil ini salah satu audien yang usil ya.
Jadi Kak Selvi ini istri saya ya, dia kebetulan webinar Oke, kali ini, iya dia mau ikut katanya. Biasanya kan dia nggak ikut asal tuh. Iya, biasanya dia nggak ikut, tapi ini gaya-gayaan mau ikut, ya udah ikut aja gitu. Nah, jadi sekalian sharing juga. Tadi kan sekalian saya yang gak enak kan, pengalaman yang gak enak itu waktu itu, itu suara siapa yang gemak di itu dulu. Oh, Kanavan, dari Kanavan Link. Jadi waktu itu pengalaman waktu di SCBD, kalau di Jakarta tuh daerah bisnis distrik ya, SCBD. Waktu itu kita pertemuan para founder dari beragam komunitas sosial, dari beragam NGO yang ada di Jakarta sih. Nah, itu program dari Ruang Komunal Indonesia by Facebook. Itu banyak banget founder-founder yang ya saya sendiri ngerasa itu hebat ya. Mereka tuh hebat-hebat dalam penyampaiannya, dalam ide-idenya. Nah, di situ pertama kali saya di situ tuh kayak merasa diragukan gitu. Ah, ini cuman komunitas, kan yang lain ada yang NGO gitu ya. Ada yang social enterprise, ada yang komunitas sudah besar-besar. Sedangkan waktu itu sebelum ada Impaktif ini pada tahun 2018 itu ngedirin baca tulis, namanya komunitas baca tulis. Nah, itu visinya pada saat itu meningkatkan literasi ya. Tapi memang sangat susah yang namanya meningkatkan literasi di Indonesia itu ya. Jadi pada saat awal itu nggak kayak, ah ini siapa sih, nggak dikenal sama orang-orang kita gitu. Berarti mereka udah punya geng lah ya bahasanya. Nah, mereka udah saling kenal, nih anak baru nih ikut-ikutan gitu kayak. Jadi pas saya ngomong itu ya nggak ada yang merhatiin gitu, nggak ada yang merhatiin. Bukan nggak ada sih, ada. Tapi ya kembali lagi tadi, misalkan dari 100 palingnya yang merhatiin 15 atau 10 orang gitu. Jadi kayak merasa, kayak jadinya bikin nggak pede gitu ketika kita nggak diperhatikan kan. Nah, di situ kan ya ilmu public speaking saya juga sendiri masih sedikit gitu ibaratnya ya, masih jam terbangnya masih sedikit. Jadi eh, penyampaiannya pun jadi ragu-ragu, padahal harusnya pede-pede aja sih, nggak ada masalah gitu, karena mereka bukan target audiens kita. Jadi karena mereka bukan target audiens kita, jadinya mereka nggak mereka menghiraukan gitu, nggak apa ya, nggak pengen engage lah sama kita. Nah, jadi perlu diperhatikan, sebenarnya kita harus pede-pede aja gitu. Mau mau didengar kayak mau enggak kayak gitu. Ketika kewajiban kita terlaksana ya udah, kita lega sendiri. Nah, pada saat itu benar-benar kayak ngerasa, wah ini orang-orang hebat tapi kok begini gitu kan. Ya, tapi itu termasuk pengalaman sih. Pada akhirnya mereka saling mendengarkan juga sih. Itu karena pengalaman pertama di sana aja gitu. Ya bertemu para founder, ya itulah ya, karena kadang status sosial terlihat dari pakaian juga, termasuk tuh pakaian yang kita kenakan itu sangat eh, apa ya, menginterpretasikan kita ya. Mungkin karena pakaian saya nggak branded segala macam kan, itu ada di Jakarta Selatan, di bisnis distrik SCBD Sudirman itu kan, makanya banyak yang fancy fancy gitu karena itu termasuk jadinya kitanya kadang nggak pede gitu ya. Kita harus tahu cara menghadapi orang-orang yang audiens kita gitu. Itu salah satunya sih. Gitulah. Itu curhatan Kak Navan dan saya. Oke, di sini gimana? Masih ada, sudah 1 jam 45 menit kita berbincang. Apakah ada yang ingin bertanya lagi atau ingin sharing pengalaman? Kak Navan berharap nggak ada yang nanya, tapi alhamdulillah banyak yang nanya. banyak. Jika apa Kak Syarifah mau bertanya lagi? Tanya lagi, boleh? Malam kan, Al? Malam kembali Kak Sarifah. Aduh, seru kali ya malam ini ya. Insya Allah. Eh, ini sih Kak ya, aku mau nanya lagi nih seputar public speaking tadi ya Kak ya. Nggak jauh-jauh sih dari pengalaman Kakak lah ya, karena kan jam terbang Kakak kan agak tinggi ya. Kita kan Wah, tahu, Berlebihan nih Kak. kita kan tahu lah ya. Gini sih Kak, intinya gini, aku nanya nih, cara Kakak itu apa ya, narik perhatian audiens lah, istilahnya saat berbicara Kak di depan umum itu, ada nggak sih kalimat Kakak yang menarik gitu, kayak ciri khas public speaking Kakak, atau personal kan?
itu kakak mau gunakan humor gitu ya, boleh nggak sih di-share ke kita gitu, atau kak pada saat pidato, MC dan lain-lain lah, boleh nggak kak kalimat yang menarik aja gitu kak, kayak kita tahu nggak sih itu, oh itu Kak Nafa nih ciri khasnya kayak gitu nih kalau dia entah dia berbicara di apa ya, depan umum atau pidato dan lain-lain lah. Coba deh Kak bagi ke kita gitu kalimat yang menarik atau menggunakan humor apa gitu Kak. Oke, Jika ciri khas ya. Oke. iya betul. Makasih Kak Sarifah. Nah, Oke Kak. kalau aku Nah, ya, oke. Kalau aku pribadi ya di bagian untuk pidato itu, aku perhatikan dulu ciri khas. Mungkin aku nggak memperhatikan banget sih ciri khas aku, tapi itu memang perlu sih sebenarnya biar orang-orang kan tanda ya sama kita ya. Mungkin aku lebih ke ini deh dari cara aku bicara. Misalkan kalau aku bicara seperti ini berbeda nih pas aku retorika aku pas aku ngomong pas pidato. Misalnya aku lebih kalau pidato tuh lebih ke tegas ngomong. Misalkan kayak gini ya, aku ngomong misalnya. Terus agak nadanya tuh agak lebih pelan dari sini sih, daripada aku sekarang ngomong ini. Saya kayak gini. eh, dengan dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kayak gitu. Aku punya perbedaan gitu pas ngomong aku biasa. Jadi pas sekarang sih orang juga pada mikir gitu, ih kok beda ya pas dia ngomong biasa sama dia tampil pas di atas itu. Nah itu sebenarnya itu ada lagi teknik-tekniknya sih, ada lagi nih webinar selanjutnya dari Impaktif sih sebenarnya tentang Tenang, tenang. retorika lagi. Itu beda lagi sih, ada lagi tekniknya. Aku juga masih proses sih bagian itu, masih belajar di bagian itu karena aku nggak 100% aku bisa di bagian itu karena ada lagi yang bisa-bisa di atas aku di bagian-bagian retorika gitu, nada-nadanya kayak kayak gitu. Nah terus kalau misalkan aku juga udah tahu dulu materi kita tuh seperti apa, misalkan materi kita itu tentang yang serius-serius, nah dan keadaannya memang lagi genting-genting, aku nggak ngasih humor sih itu karena memang lagi masa lagi genting. Tapi kalau misalkan kita ngasih materi sama orang-orang anak-anak remaja, nah itu aku spill bagian-bagian yang lucu-lucu. Misalkan juga dari cara presentasi juga itu berpengaruh ya di bagian misalkan kita menyediakan PowerPoint juga, aku kasih kayak gitu sih. Aku misalnya yang lucu-lucu aku kasih dan mereka semangat juga memperhatikan aku gitu. Tadi keren banget sih itu MC banget sih. Yang itu ya apa namanya? Apa ya sebutannya ya? Bukan dialek sih, apa sih? Eh Ya cara MC itu begitu tuh gitu. Nadanya. Biar nadanya beda-beda Kak. Beda lagi misalnya kita MC, beda lagi pas kita pidato itu beda-beda lagi. Jangan Ya sampai tadi kayak ini, kayak yang MC upacara-upacara tuh begitu tadi nadanya. dia Ya beda keren lagi keren. kayak bawa sama anak-anak itu. Bener Nah, bener. tahu medannya seperti apa dulu Iya gitu bener. Kak. Kita harus tahu medannya bener bener. Iya. Tapi intinya Kak Nafan ini ya salah satunya karena sudah ke situ, bahkan saya sendiri belum bisa gitu mempelajari nada-nada karena ya itu perlu ada pelajaran lagi, perlu apa ya, perlu banyak belajar lah tentang itu karena kan kayak pembawaan MC beda, pembawaan apalagi tadi Pidato beda. pidato, iya, ceramah beda ya, beda-beda tergantung audiens kita. Kalau ke anak-anak nggak mungkin kayak tadi, Iya kalau betul. nggak Nanti anak-anak pada kabur itu. apa sih yang depan ini? Entah lagi nakut-nakutin atau gimana ya Kak Iya. ini depan. Heeh. Kayak Nah, Hmm. kembali lagi ya Kak Syarifah, itu masalah persona berarti ya, itu Iya tergantung kali ya. persona kita. Emang penting banget karakter, tapi kita gimana ya, kecuali kita itu adalah sosok apa sih kalau yang sekarang itu influencer ya, influencer atau punya personal branding ya yang emang kita bangun, nah itu baru kita harus bentuk karakter. Tapi kalau misalkan di luar konteks itu kayak public speaking umum, ya nggak terlalu perlu ya tentang karakteristik itu karena menyesuaikan lapangan. Kecuali memang kita sudah personal branding, ibaratnya mau jadi influencer uh, kita personal brandingnya kayak gini, baru kita harus punya ciri khas tuh. Nah tapi kalau untuk umum ya cuman pelajari itu aja sih, nada-nada gitu-gitu, nggak terlalu tentang karakter ya. iya.
Nyesuaiin lihat medannya juga. Mm-mm. Gitu kan Kak Sarifa. Iya sih Kak ya. Tapi itu paling penting juga sih Kak ya. Ciri khas personal public speaking itu paling penting juga sih Kak. Iya, Iya betul. benar. Kayak Tapi misal seorang manusia komika ya. Misal kayak seorang iya, komika Raditya Dika gitu kita ambil contoh. Itu kan dia punya personanya sendiri, cara penyampaiannya. Tapi kan personal brandnya dia udah ada nih. Ya, yaitu dia seorang komika. Jadi mau ngomong kayak gimana pun ya harus lucu karena karakternya seorang Iya, komika. Sedangkan kayak kita yang belum dikenal publik, belum ada personal brandingnya, bangun karakternya itu ya gimana? Karena kita ngomongnya di publik umum aja, bukan sebagai komika atau sebagai menteri atau sebagai influencer makanan gitu-gitu. Nah kita harus bangun personal brandingnya dulu. Nah itu ntar ada materinya lagi tentang personal branding. iya. Oke. Oke Kak Naf, makasih ya atas jawabannya. Terima kasih Kak Sarifa. Nah buat teman-teman yang mungkin mau catch up lebih banyak sama Kanavan bisa join aja inian kita member Impaktif. Bisa kunjungin website lah intinya kalau mau baca-baca. Kanavan ada kok di grup kita. Nah gitu. Ada yang ingin bertanya lagi? Nah, kira-kira sudah cukup ya. Ini udah 2 jam loh. Mantap banget kan Avan touchdown nih. Biasanya paling lama 1,5 jam kita sih. Tapi ini hampir 2 jam. Berarti audiens di sini emang butuh materi Kanavan gitu. Dan emang alhamdulillahnya Kanavan kompatibel sama materi ini. Ya, alhamdulillah ya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya lagi, mungkin kita bisa sudahi ya. Nah, boleh dong kata-kata mutiaranya dari Kak Navan untuk mengakhiri webinar kali ini. Kata Mutiara ya. Ya. Oh, oke. Apa ya kira-kira? Oke. Jadikan kecemasan demam panggung itu sebagai motivasi buat diri kita untuk keluar dari zona nyaman. Itu aja sih, Kak. Asik. Itu yang tadi ada di slide paling bawah tuh. Oke. Oke, terima kasih banyak teman-teman dan informasi buat teman-teman yang sudah mendaftar lewat link. Nanti sertifikatnya akan dibagikan melalui email. Kalau mau gabung ke komunitas kita bisa cek website. Kita juga ada program-program kayak konseling sama diskusi. Jadi setiap 2 minggu sekali bisa gabung juga. Nanti banyak lah. Tungguin aja program-program dari kita. Follow Instagram juga intinya gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa sama-sama. Semoga ilmu yang didapat dari Kak Navan ini berguna buat kita semua. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih banyak Kak Navan. Terima kasih teman-teman semua udah ngedengerin dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Kak, kita nggak ada dokumentasi foto, Kak. Iya, silakan. Ada boleh. Boleh kali ya? Boleh. Buat Kak Navan aja, Kak Navan karena saya udah dokumentasi lewat video. Oke, boleh. Aku izin SS ya, Iya, teman-teman. Buat silakan. tolong teman-teman ya buka kameranya kalau boleh. Kalau boleh ya. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, Deng. Jarang masalahnya. Nggak Yang ada mau ya. ya nggak apa-apa Nggak. di ini aja di screenshot Kak Navan karena Oke jarang deh. banget yang mau itu. Iya, oke. Oh, Ada ada nih kamar. Kak Maria nih, volunteer. Keren nih. Oke ya. Oke, Kak. Oke. Sudah. Sudah oke. Oke, terima kasih Ya, banyak teman-teman semua. Nanti rekaman ulangnya bisa dinonton di YouTube. boleh. Impaktif. Impaktif kan, Kak? Ya, Impaktif Edutainment. Oke. Oke, Kak. Terima kasih semuanya. Terima kasih yang udah bergabung. Terima kasih. Makasih Kak Rama, makasih Kak Selfie. Oke. Oke. Makasih semuanya. Oke, pamit ya Bye Kak. bye, Izin. pamit. Oke. Assalamualaikum, Assalamualaikum. selamat malam.